produk kita, sehingga ketika ada orang nanya sama dia, dia bakal ingat, saya pernah nanya sama yang anu, Bang Anu itulah dagang barang anu. Ini namanya poin dari apa yang kita jawab dengan baik. Bila kita merintis usaha, bagaimana cara kita supaya usaha itu adalah meningkat? Maka tentu ada 3 instrumen yang harus dikerjakan oleh kita. Yang pertama adalah meluruskan niat dalam usaha ini, benar-benar niat kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sebablah talabul halali faridatun ala kulli muslim. Mencari sesuatu yang halal adalah perkara yang amat sangat wajib atas muslim, mau laki mau perempuan. Kemudian itu kita harus pahami, daripada usaha ini sesudah niat yang baik, maka kita haruslah menjadi berperilaku usaha yang baik. Bagaimana kita mensikapi konsumen yang berbeda-beda, ini juga kita harus pelajari. Bilalah ada orang nanya tentang barang kita, jangan sampai muncul di hati kita paling juga nanya-nanya doang, beli juga orang. Namanya kita udah buruk sangka sama orang lain. Nanya itu berarti dia pengen kenal produk kita, maka jawablah dengan baik, sampaikan tentang produk-produk kita dengan cara-cara yang baik. Enggak jadi beli, paling tidak dia dapat informasi tentang produk kita, sehingga ketika ada orang nanya sama dia, dia bakal ingat, saya pernah nanya sama yang anu, Bang Anu itulah dagang barang anu. Ini namanya poin dari apa yang kita jawab dengan baik. Kalau kemudian orang itu udah nawar-nawar lalu nggak jadi beli, begitu dikata nggak jadi beli, pastikan orang itu bukan jalur rezeki kita. Paling tidak dia tahu batasan harga kita. Ini berperilaku yang baik, begitu dalam usaha. Ketiga, kita harus pahami dalam usaha tentang bab zakat. Bagaimana kita, kapan harus berzakatnya dari usaha yang kita lakukan. Ini harus ada ilmu tentang itu yang dia harus bertanya kepada orang-orang lain. Bila kemudian cara-cara ini udah dijalankan sebagai bentuk syariat, maka torekatnya bagaimana? Sebetulnya udah dicontohkan. Saya ambil contoh tapi bukan iklan. Contoh Giant murah setiap hari. Itu kita harus pahami bahasa itu. Bukan maknanya semua produk. Begitu. Kita harus paham, itu namanya bahasa menarik konsumen. Begitu. Untuk beli, tentu ada yang murah di hari itu. Barang apa yang bakal didiskon? Kerupuk lah. Begitu. Ini namanya cara. Tapi kan setiap hari murah. Betul. Enggak bohong. Namanya beriklan. Iklan itu basaran, iklan. Membuat sebuah pengumuman. Biar orang lain tertarik kepada barang kita. Ini perlu. Begitu cara-cara ini. Dan kita bagaimana memperlakukan kepada seorang pembeli. Pembeli ini belinya banyak, dikit, maka kita harus bisa bedakan harga. Ini namanya torekat. Ya tentu kalau berbicara zikir, ada yang paling gampang sholawat, nggak ada lagi. Tapi jangan dikit, begitu. Tapi usaha baca sholawatnya sama dengan kagak usaha, ya repot, begitu. Dan maka kita harus sepitnya harus banyak, sepitnya. Itulah orang usaha. Orang nggak usaha aja, saya ketemu sama orang baca sholawat Nabi 15.000 sehari, nggak usaha. Lagi ada yang usaha, nggak mau, dia berat ngangkatnya karena perlu ada suplemen vitamin. Ya paling minim yang ono. Sallallahu Muhammad tapi harus serius. Begitu, bukan sekedar kita asal baca baru sehari. Begitu, apalagi baru merintis namanya baru sehari, wiridannya baru mau. Maka kita harus jalani. Segalanya harus nanam. Tidak ada yang namanya
baru berproses langsung sukses. Singkatnya, tidak ada burung yang terlahir langsung bisa terbang, tidak ada bayi yang lahir langsung bisa lari. Andai ada, tuyul namanya, tuyul. Andai ada, maka berproses adalah tugas kita. Begitu, sukses tugas Allah. Itu bagian hakikat. Untuk mencapai sebuah kesuksesan, kita harus pandai menari-nari, kita harus pandai mengamalkan sebuah proses. Dan ini harus belajar banyak. Mungkin kepada mereka-mereka yang suka mengadakan seminar-seminar bagaimana menjadi pengusaha sukses. Belajarlah kepada mereka-mereka tentang asam garamnya orang usaha. Bagi orang beriman sudah cukup dengan keimanannya saja kepada Allah. Ingat, usaha tidak sama dengan sukses, sebab usaha sama dengannya proses. Begitu. Tapi sukses tidak bakal mengingkari proses, sebab sukses hakikat, proses syariat. Tapi harus pahami, inna tariqa fasyari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Jalan menuju kesuksesan dalam sebuah bisnis ada syariat, ada tarekat, dan ada hakikat. Dan ini harus didalami betul supaya bisnis kita benar-benar bukan kayak kompor meleduk, tapi ini meledak. Ini supaya kita booming, sukses, semuanya ada. Dan ada tata aturannya semuanya. Maka kalau berbicara amalan, amalin aja sallallahu ala Muhammad 100. Habis salam sholat 100. Nggak usah gede-gede. Bergantunglah kepada Nabi Muhammad, bersandarlah kepada beliau supaya jiwa kita enak. Sebab mamin syai'in masathu yadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam illa in qalaba atamma wa ahsana wa ajmala mimma kana fi. Apa saja yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad maka akan berubah menjadi lebih istimewa, lebih baik dari segalanya sebelumnya. Karena itu maka banyakin kita baca sholawat kalaulah kita usaha sama Nabi. Sebab Nabi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Nabi adalah babullah, man yadkhul min ghairi babihi lam yaliji. Nabi adalah pintu menuju kesuksesan dari Allah. Kalau kita pengen masuk menuju sukses tanpa lewat pintu Nabi, sulit untuk masuk sebuah kesuksesan. Karena itu banyakin baca sholawat. Saya ambil contoh dagang. Saya sebut namanya Joni. Emang benar juga namanya Joni, tapi saya nggak bakal unjukin orangnya Joni mana ini. Saudara bakal cari-cari ini namanya Joni. Joni ini usahanya dagang ikan. Seorang non muslim, Chinese, Joni. Begitu. Kita tanya, dari mana kesuksesan yang Anda dapatkan Joni? Pak Haji, itu kan dari amalan mama. Mama tuh Kiai Haji Jurjani Maya. Apa yang kau baca, John? Kata Joni, ya saya baca sallallahu alaihi Muhammad 5.000 sehari. Cina baca itu dikasih maju, apalagi orang Korea, Kreo, begitu. Oh, lebih orang Kreo baca. Kenapa kita nggak baca? Cina aja bisa sukses. Kami banyak ketemu Chinese non muslim, bukan muslim, dan kami selalu tanya di antara apa yang kau dapat dari Kiai Anu yang kau datangin. Saya disuruh baca ini, saya lihat sallallahu Muhammad berapa kali? 1000. Saya bisa bangun jembatan ini, jembatan ini. Begitu. Kalau kita kan enggak, kita ini pengen panen, nanam enggak mau, pengen kenyang enggak mau makan, pengen maju wirid ogah, begitu, udah ngap duluan. Ada nggak yang kayak begitu? Nah, ini namanya tidak mengerti torekat di dalam membangun sebuah proses menuju sebuah sukses. Maka 3 instrumen ini, syariat, torekat, hakikat, kunci sebuah keberhasilan dalam dunia bisnis apapun. Kurang lebih demikian yang saya mampu untuk mengurainya.
wallahu a'lam.